Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Vela Artadewi dengan NIM 86034631, semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Salut Tanjung Batu, Universitas Terbuka Palembang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video presentasi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, artinya ontos, artinya ada, logos, dan artinya ilmu. Ontologi adalah peta yang menceritakan, yang menjelaskan yang apa saja di dunia ini dan bagaimana hakikatnya. Ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan atau realitas. Ontologi mengkaji segala yang ada di dunia ini, baik yang secara fisik seperti manusia, alam, dan benda, dan non-fisik seperti Tuhan, jiwa, dan nilai dari konsep tersebut. Ontologi tidak membatasi diri pada satu jenis realitas saja. Hakikat realitasnya, ontologi mempersoalkan hakikat terdalam diri dari realitas tersebut. Adapun pertanyaan ontologi, apakah dunia itu hanya materi? Dan apakah Tuhan itu ada? Dan apakah manusia terdiri dari jiwa dan raga? Atau hanya raga saja? Hakikat realitas, ontologi melahirkan beberapa pandangan. Yang pertama ada materialisme. Realitas hakiki adalah materi, yang hanyalah yang bisa diungkapkan oleh indera. Yang kedua, idealisme. Realitas hakiki adalah ide atau roh, materi bayangan dari ide. Dan yang ketiga, dualisme. Realitas terdiri dari dua substansi, yaitu materi dan roh, jiwa yang sama-sama nyata. Dan yang keempat, ada monisme. Realitas hanya pada satu substansi, bisa materi saja atau roh saja. Memahami ontologi membantu kita sadar bahwa setiap ilmu punya objek kajian spesifik sesuai asumsi tentang realitasnya. Kedua, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya episteme berarti pengetahuan dan logos artinya ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan. Jika ontologi bertanya apa yang ada, maka epistemologi bertanya bagaimana kita mengetahui yang ada itu. Epistemologi menjelaskan 3 hal pokok terkait ilmu. 1. Bagaimana ilmu diperoleh. Epistemologi mengkaji sumber pengetahuan manusia. Apakah dari indera, dan apakah dari indera, akal, intuisi, wahyu, atau otoritas. Ini menentukan apakah sebuah ilmu bersifat empiris, rasional, dan dogmatis. Metode yang digunakan epistemologi membahas cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan yang sah. Setiap ilmu memiliki metode yang khas. Fisika dengan eksperimen, sejarah dengan metode historis, matematika dengan dedukasi. Kebenaran di epistemologi mempersoalkan ukuran atau kriteria kebenarannya. Bagaimana kita mengetahui bahwa pengetahuan kita benar atau bukan sekedar opini? Epistemologi menjelaskan dari mana ilmu datang, lewat jalan apa yang ia peroleh, dan ukuran apa kebenarannya diuji. Tanpa epistemologi, ilmu akan kehilangan arah dan mudah jatuh ke dogmatisme atau relativisme. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani artinya axios, berarti nilai, dan logos berartinya ilmu. Ini adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai. Jika ontologi bertanya apa, epistemologi bertanya bagaimana, dan maka aksiologi bertanya untuk apa. Aksiologi membahas hakikat nilai, jenis nilai, dan kriteria nilai, dan nilai dibedakan menjadi nilai intrinsik, yaitu baik pada dirinya sendiri seperti kebenaran, keadilan, keindahan, dan nilai instrumental, yaitu baik sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Aksiologi membahas etika ilmu, yaitu aturan moral yang harus dipegang ilmuwan dalam mencari dan menerapkan ilmu. Pertanyaan etikanya, apakah semua yang bisa diteliti apa boleh diteliti? Apakah semua yang bisa dibuat boleh dibuat? Nah, tujuan penggunaan ilmu ini, aksiologi mempersoalkan untuk apa ilmu itu digunakan, apakah untuk kesejahteraan manusia, atau merusak, atau sekedar mengejar kekuasaan. Dan ilmu tidak bebas nilai, ia harus diarahkan untuk kebaikan. Dan ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Ketiganya saling berkaitan dan secara sistematis dan menjadi pondasi bagi
konsistensi serta arah perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.